Selamat malam jemaat yang diberkati Tuhan. Saat ini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, teduhkanlah hati dan pikiran kami untuk menerima firman yang hidup di dalam diri kami, agar kami dan keluarga kami dapat bertumbuh di dalam iman dan berbuah oleh firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah sedia untuk mendengar. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasal 12, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah kita yang bukan hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Keluarga yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali perenungan firman Tuhan pada hari ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, dan biarlah Bapak Ibu boleh menjawab jawaban ini di hati Bapak Ibu sendiri. Ketika kita telah melakukan segala sesuatu yang baik, bahkan ketika kita dapat dikatakan telah mengorbankan apa yang menjadi milik kita kepada orang lain, kemudian ternyata apa yang kita korbankan itu diremehkan, tidak dianggap, bahkan apa yang kita korbankan itu atau pengorbanan kita itu tidak direspon oleh orang lain. Kira-kira apa yang kita rasakan? Tentu ada kekecewaan, ada kesedihan. Itu adalah hal yang wajar. Dapat juga ditemukan terkadang ketika seseorang melakukan sebuah pengorbanan, kemudian ia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Dia menjadi apatis, masa bodoh, cuek, uring-uringan, bahkan malas untuk mengerjakan segala sesuatu yang sudah ia lakukan dengan baik. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pertanyaannya, apakah benar tidak ada lagi orang yang mau berkorban dengan tulus? Jawabannya pasti ada. Pasti ada atau masih ada orang yang demikian. Sekalipun pengorbanannya tidak diindahkan, sekalipun pengorbanannya tidak dianggap,
ia masih tetap melakukan yang terbaik bagi sesamanya. Orang itu pasti ada dan pastinya juga tidak banyak mengingat keadaan dan kondisi kita pada saat ini. Karena terkadang berkorban selalu dikaitkan dengan yang namanya pamrih. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal inilah yang terlihat dalam diri seorang Paulus yang merasakan momen impact atau dampak yang baik ketika ia mengenal Tuhan dan kemudian ia melakukan pelayanannya. Di mana Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Paulus adalah seorang pendiri jemaat yang punya keinginan untuk berkunjung kepada jemaat di Korintus. Di mana Paulus sangat mengasihi, sangat menghargai, bahkan sangat semangat untuk melayani jemaat di Korintus. Namun respon dari jemaatnya berbeda. Di mana di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Paulus, justru Paulus menghadapi tantangan yang tidak membuat air matanya keluar. Paulus menemukan tantangan yang kemudian berhadapan dengan penantang-penantang Paulus yang kemudian mempengaruhi jemaat pada saat itu. Penantang-penantang yang kemudian mau mengambil keuntungan pribadi dan menjatuhkan Paulus dan mengatakan bahwa Paulus di dalam pelayanannya melakukan keadaan untuk keuntungan dirinya sendiri. Itu bisa kita baca dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-17 sampai 20. Kemudian juga Paulus mendapatkan tantangan bahwa jemaat pada saat itu mereka menilai pelayanan Paulus dari sisi duniawi atas setiap keberhasilan Paulus. Sehingga bagi mereka tidak puas dengan pelayanan Paulus. Sehingga Paulus betul-betul sungguh sangat direndahkan dan diremehkan. Pertanyaannya, apakah Paulus seperti yang saya katakan tadi? Dia uring-uringan, dia menjadi apatis dan tidak lagi mau melayani jemaat di Korintus? Jawabannya tidak. Dalam ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15 ini, Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Ia menulis surat untuk menegur jemaat di Korintus. Dan surat ini dapat dikatakan surat pembelaan Paulus bahwa apa yang disampaikan, berita yang beredar pada saat itu, jemaat-jemaat yang saling mempengaruhi karena menerima berita-berita yang tidak benar atau kebohongan-kebohongan dari penantang-penantang Paulus yang mempengaruhi jemaat pada saat itu. Paulus menyampaikan bahwa pelayanan yang ia lakukan adalah pengorbanan tanpa pamrih. Paulus menyatakan dengan jelas dan ia tekankan bahwa ia sungguh-sungguh melakukan itu. Jika kita simak dengan baik bacaan kita pada hari ini, Paulus mengingatkan kembali apa yang sangat terbaik yang sudah ia lakukan kepada jemaat. Dia membuat tanda-tanda mujizat. Ia kemudian mengarahkan mereka untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi sampai sedikit pun ia tidak pernah mau membebani jemaat. Ya. Dia tidak mau mengambil keuntungan di dalam jemaat. Ya. Tetapi ia melakukannya dengan tulus. Bahkan dalam ayatnya yang ke-14 sangat jelas diperlihatkan bahwa cinta Paulus sangat besar bagi jemaat itu. Sehingga ia mengandaikan bahwa ia adalah orang tua dan jemaat itu adalah anak-anak. Sehingga dengan demikian ia pun memperlihatkan kecintaannya yang sangat besar. Dengan bersedia mengorbankan apa yang menjadi miliknya. Mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya dengan sungguh-sungguh. Sekalipun ia berhadapan dengan tantangan-tantangan yang ada. Paulus sungguh-sungguh menekankan kepada mereka bahwa apa yang ada di pikiran mereka itu tidak benar. Itu adalah sebuah ketidakjelasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh orang-orang pada saat itu. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ia mengatakan bahwa
untuk ketiga kalinya dia berkunjung ke jemaat di Korintus. Dan untuk ketiga kalinya juga dia mengorbankan miliknya. Sehingga dia bertanya, jika aku sangat mengasihi kamu, masahkah kamu mempertanyakan kasih Paulus kepada mereka? Apakah sedikit? Masahkah mereka membalas kasih Paulus dengan kasih yang lebih sedikit dari apa yang Paulus berikan? Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kemudian dilakukan oleh Paulus? Jika kita renungkan kembali, maka kita diingatkan pada sosok Yesus Kristus. Yesus Kristus, ia telah mengorbankan segala sesuatunya. Ia mengorbankan nyawanya, ia mengorbankan darah tubuhnya, bahkan tahtanya di sorga dia korbankan untuk menyelamatkan kita. Itu adalah teladan yang mulia, yang patut kita teladani sebagai respon kita pada pengorbanan dan cinta serta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus melakukan pengorbanan tanpa pamrih. Ia dengan sukarela menjadi hukuman di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Paulus rela berkorban karena itu merupakan panggilan iman Paulus sendiri atas respon pengorbanan Yesus Kristus yang ia terima dalam hidupnya. Sebagaimana Yesus telah melayani diri Paulus, maka Paulus dengan sekuat tenaga melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ia berusaha melakukan dalam tiap pelayanan. Ia siap berkorban tanpa pamrih di tengah-tengah pelayanan yang ia lakukan. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa butir-butir kehidupan yang kita pelajari dalam bacaan kita pada hari ini? Yang pertama, bahwa dalam kehidupan masa kini, kita sering berjumpa dengan orang-orang yang mencari keuntungan dan menjatuhkan orang lain. Itu bukan hanya bersifat materi, tetapi itu juga bisa bersifat psikis. Dengan cerita-cerita yang tidak benar, dengan bisikan-bisikan yang mempengaruhi orang lain, dengan tuduhan-tuduhan yang diberikan, bahkan memberikan penilaian standar sesuai dengan pemikiran manusia untuk menjatuhkan orang lain. Lalu ketika kita berhadapan seperti itu, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Ia tidak mundur dari pelayanannya. Ia tetap maju dengan melihat Rasul Paulus mengalami hal yang tidak mengenakan dan menyatukannya. Tetapi ia memberikan dan melakukan pembelaan. Ia tabah dan ia memberikan penjelasan secara benar. Sebab jika ia tidak melakukannya, maka kebohongan-kebohongan yang ada, fitnah-fitnah yang ada, itu akan menjadi benar. Sama dengan kita pada saat ini. Ketika kita mendengarkan berita hoax, jika ditelan mentah-mentah berita hoax itu, tidak kita telaah dalam pikiran kita, tidak kita cari kebenarannya, maka hal itu akan menjadi benar. Joseph Goebbels, seorang Perdana Menteri propaganda di Nazi, menyatakan bahwa kebohongan yang terus-menerus diulang-ulang akan menjadi sebuah kebenaran. Nah, agar kebohongan itu tidak menjadi sebuah kebenaran, maka kita diajak untuk tetap menyampaikan kebenaran itu dengan kesiapan hidup kita. Sama seperti kami sebagai presbiter yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kemurnian ajaran firman Tuhan, untuk menjaga kemurnian pengajaran gerejawi. Kami pun harus menyampaikan kebenaran itu sebagai presbiter. Mengapa? Agar iman jemaat tidak tergerus dengan hal-hal yang membuat ketidakbenaran itu menjadi bagian dalam hidup mereka. Agar jemaat dapat bertumbuh secara benar ke arah Kristus dan menyebarkan kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan fakta yang ada. Dan kita harus menyampaikan kebenaran agar jemaat tidak terpengaruh
dan kemudian membawa dampak yang buruk di tengah-tengah persekutuan. Yang kedua, sebagaimana saya katakan tadi di pendahuluan, bahwa kita seringkali melakukan sebuah pekerjaan, baik itu kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak. Saya kasih contoh mungkin ibu rumah tangga, kita sudah melakukan pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga yang baik, namun terkadang tidak dihargai oleh suami, oleh anak-anak kita. Kita terkadang sebagai pelayan, kita sudah melakukan banyak pengorbanan yang besar, kita tidak hitung-hitungan dengan pelayanan itu, kita melakukannya dengan setulus hati kita, kita memberikan yang terbaik. Namun ketika kita tidak dihargai, kita tidak dianggap, kita diremehkan, sehingga jangan sampai kita menjadi marah. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan hanya karena manusia. Jangan sampai kita meninggalkan pelayanan kita. Kita menjadi tawar hati dengan pelayanan kita karena kita bertemu dengan orang-orang yang tidak mendukung kita dan tidak menganggap kita. Mari bercontoh kepada Yesus Kristus. Ia mengorbankan dirinya tanpa pamrih, sekalipun diremehkan, direndahkan. Bahkan seperti Paulus, tetaplah konsisten di dalam panggilan iman kita kepada Allah. Tetaplah bersemangat, sebab ketika kita menjalani hal yang demikian, itu mungkin menjadi tantangan yang berat dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengingat pengorbanan Allah bagi kita, maka kita juga akan semakin bersemangat melakukan pelayanan itu dengan baik di tengah-tengah hidup kita. Kita belajar berkorban. Kita belajar menyatakan yang terbaik bagi Tuhan. Dan ingatlah, ketika kita menghadapi tantangan yang berat, tantangan itu akan menguatkan kita. Dan kekuatan Allah akan nyata di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa ketika kita melakukan pelayanan yang baik dan tetap terus melakukan dan mengorbankan diri kita dengan melihat pengorbanan Allah, percayalah kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menilai setiap pengorbanan yang kita lakukan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di masa pandemi pada saat ini, kita semua mau tidak mau harus berkorban demi bertahan hidup. Tapi sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh sekedar berkorban untuk diri sendiri. Sebab itu, relakanlah diri kita untuk sesama. Seperti kita berkorban dengan terus-menerus menaati protokol kesehatan secara ketat yang diberikan oleh pemerintah. Kita menjadi teladan bagi sesama kita. Kita bersikap untuk berkorban bagi sesama kita dengan melakukan protokol kesehatan. Mungkin itu hal yang kecil, tetapi itu adalah pengorbanan yang besar. Supaya kita saling mendukung sesama yang berada dalam kesulitan untuk keluar dari permasalahan pandemi COVID-19. Dan mari Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukan itu semua sebagai respon kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan percayalah, hidup kita akan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.